Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PJJ Tematik MI Banten yang saya hormati, terima kasih sudah bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi di KB2. Saya coba akan sharingnya terhadap diskusi kita di KB2 ini. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pemetaan SKL KIKD? Mengapa kita harus melakukan pemetaan SKL KIKD? Apa yang saudara ketahui tentang kata kerja operasional? Dari bunyi KD, dapat kita ketahui tentang materi pokok atau substansi pembelajaran. Dapatkah saudara menjelaskan tentang pernyataan ini? Bagaimana teknik menyusun indikator sikap sosial dan spiritual? Mengapa dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi harus melihat KD 3? Jelaskan alasannya. Indikator pencapaian kompetensi sangat penting dalam penentuan tujuan pembelajaran. Benarkah demikian? Jelaskan alasannya menurut saudara. Ya, di pagi hari ini, insya Allah kita akan mencoba membahas tentang diskusi SKL KIKD ya. Jadi tadi ada pertanyaan panduan atau pertanyaan acuan dari saya. Nah, dari sana berkembanglah diskusi yang luar biasa, teman-teman. Teman-teman saling melengkapi di dalam diskusi ini. Dan ini saya salut ya. Memang sengaja saya menggulirkan beberapa pertanyaan agar teman-teman mengerahkan pemahamannya yang sebenarnya teman-teman udah paham, tetapi lebih terasah lagi karena kita ada di dalam satu ruangan untuk sharing begitu ya. Baik, tentang pemetaan skala KIKD ya. Jadi teman-teman di sini saya berikan kesempatan untuk mau menjawab yang mana saja ya, mulai dari mana saja. Tetapi intinya adalah tentang pemetaan atau tentang bagaimana menganalisis SKL KIKD. Nah, baik, umumnya teman-teman sudah menjawab dengan baik ya tentang apa itu SKL KIKD? Ya. Bahwa di sini ada jawaban atau pendapat dari Pak Nursan Irmansyah ya, yang Pak Ketua kita. Jadi katanya kalau SKL itu adalah proses yang dilakukan berupa pengukuran, perhitungan dan penggambaran sebuah kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan ya yang mencakup sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Nah, sedangkan pemetaan KI adalah sebuah proses yang dilakukan berupa pengukuran, perhitungan, dan penggambaran tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang mesti dimiliki oleh siswa pada setiap jenjang kelas, gitu katanya. Dan sedangkan pemetaan KD adalah sebuah rumusan yang mengandung kemampuan berpikir dan bertindak serta materi pengajaran. Itu menurut Pak Nursan, ya. Nah, Ibu Badiah Susanti menambahkan bahwa pemetaan SKL KIKD ini beliau menyebutkan merupakan suatu langkah pemetaan kompetensi yang dilakukan bertujuan untuk memudahkan guru dalam menentukan penilaian proses pembelajaran, teman-teman. Jadi, pemetaan KD dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua standar kompetensi dan indikator KD dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Itu menurut Ibu Badiah. Nah, Bu Ido menambahkan bahwa pemetaan SKL KIKD ini adalah langkah pemetaan kompetensi untuk memudahkan guru dalam proses penilaian, menentukan penilaian. Jadi ya, beliau mengamini begitu ya tentang bagaimana pemetaan SKL KIKD ini. Ibu Nurul Hasanah menanggapi tentang kenapa sih harus dilakukan pemetaan SKL KIKD. Ya, jadi menurut beliau, pemetaan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat berpikir siswa yang digunakan dalam KD, ya. Nah, tingkat berpikirnya itu tergolong yang mana, katanya seperti itu. Nah,
menurut Bu Anis, pemetaan SKL-KID ini akan memudahkan guru dalam menentukan penilaian proses pembelajaran. Jadi tadi menganalisis tingkat berpikir siswa. Nah, sekarang Bu Anis lebih mengarah kepada bagaimana sih nanti menentukan proses penilaian proses pembelajarannya. Menurut Bu Anis begitu, karena ternyata ketika melakukan pemetaan itu berhubungan dengan menentukan indikator, ya seperti itu. Nah, teman-teman, di sini juga saya lihat teman-teman banyak pendapatnya ya tentang pentingnya memetakan SKL KIKD ini, ya. Jadi menurut Ibu Ina, Ibu Ina Rahmah Najiah mengatakan bahwa pemetaan SKL KIKD ini penting untuk seorang guru karena guru harus merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi ketika memetakan SKL KIKD itu menentukan atau berperan penting terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dimulai dari keruntutan pembelajaran hingga kriteria keberhasilan pembelajaran yang hendak dilakukan, ya. Dan juga mempermudah guru untuk menilai dan mengevaluasi peserta didik. Wah, ini luar biasa. Bu Ina ini menambahkan ya teman-teman ya untuk manfaat dari pemetaan SKL KIKD ini. Jadi kenapa sih pemetaan SKL KIKD ini harus dilakukan gitu teman-teman. Nah, pertanyaan Bu Nur Hasanah ya, Bu Nur Hasanah Dewi menambahkan tujuan pemetaan SKL KIKD ini selain memudahkan guru dalam menentukan penilaian, juga menjadi tindakan atau tindak lanjutnya adalah untuk memantau proses kemajuan perkembangan hasil belajar siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut ya, serta kemampuan tersebut diharapkan berkesinambungan dan menjadi umpan balik bagi guru agar dapat mencari solusi guna menyempurnakan pembelajaran yang akan datang. Nah, di dalam pendapatnya juga Bu Nur Hasanah mengatakan bahwa di sini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menganalisis SKL KIKD. Ya, jadi pertama beliau mengatakan lihat dulu substansi standar SKL-nya ya. Kemudian komparasi dengan SKL tahun 2006. Kalau menurut saya ini untuk mengkomparasi sebagai ziyadah saja, sebagai tambahan saja untuk meluaskan wawasan bahwa gimana sih SKL yang di kurikulum sebelumnya ya gitu seperti itu. Jadi membaca substansinya, kemudian baca SKL KI mata pelajarannya ya. Jadi KI mata pelajaran semua dibaca gitu ya. Kemudian menyusun KD yang mengacu pada SKL dan KI tersebut. Nah, seperti itu ya. Dan menjabarkan lingkup materi berdasarkan pada kompetensi dasar. Kemudian menuliskan aktivitas belajar untuk mencapai kompetensi. Jadi kalau sudah tahu kompetensi dasarnya, yuk terus dibuat aktivitas belajarnya mau seperti apa ya dengan mengacu pada silabus mata pelajaran. Itu menurut Bu Nur Hasanah. Kemudian setelah merancang langkah-langkah pembelajaran, baru deh teman-teman bisa menentukan teknik dan instrumen penilaian yang mengacu pada silabus ya, karena memang di silabus itu ada kelengkapannya ya antara tujuan, kemudian materi, kemudian langkah-langkah pembelajaran serta sampai kepada penilaiannya nanti seperti apa. Nah, itu dibuat formatnya agar mata kita memandang secara komprehensif begitu ya. Nah, kemudian ini dilakukan menurut Bu Nur Hasanah dilakukan hingga seluruh KIKD mata pelajaran terakomodir. Nah, betul sekali ini, saya setuju sekali. Nah, setelah itu, ini yang paling penting ya teman-teman ya, bahwa Bu Nur Hasanah menyarankan untuk berdiskusi atau memadukan hasil analisis ini dengan teman seprofesi sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Dan ini biasanya teman-teman suka skip nih ya di wilayah sini. Kenapa? Karena semua sibuk bekerja sendiri-sendiri. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa untuk analisis SKL KIKD ini menjadi sebuah proses yang penting, akan menjadi acuan standar kelulusan suatu lembaga pendidikan. Betul sekali, tepat sekali, saya setuju Bu Nur Hasanah Dewi ya. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa ketika kita
selesai melakukan pemetaannya, nah mari kita masuk ke dalam kata kerja operasional. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang kata kerja operasional? Bahwa kata kerja operasional ya banyak yang memberikan pendapatnya ya tentang kata kerja operasional. Kan kata kerja. Nah, kalau kata kerja berarti apa? Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya verb gitu ya. Jadi kata kerja yang operating ya, operasional ya. Jadi kata kerja yang operasional itu yang gimana sih? Yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya, dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Jadi, teman-teman, bahwa kata kerja operasional itu katanya penting ya untuk menjadi dasar atau dasar dalam menyusun dan merumuskan indikator penilaian. Jadi memang KKO ini menurut Bu Mamai ya, Bu Mamai Meziah, KKO akan lebih terukur dalam pengembangan silabus dan LPP untuk mencapai kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini luar biasa ya, teman-teman, bahwa sesungguhnya KKO ini ternyata dimanfaatkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Nah ya, kok bisa ya? Nah KKO ini siapa sih yang menentukan gitu ya kata kerja operasional ini? Nah akhirnya teman-teman kita bisa merujuk kepada taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom di mana di sana kita ketahui bersama bahwa bahwa taksonomi adalah penggolongan ya atau pengelompokan berdasarkan hal-hal tertentu. Jadi kalau misalnya taksonomi Bloom ini adalah penggolongan kata-kata kerja ya yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik gitu ya. Jadi bahwa taksonomi Bloom ini dilakukan pertama kali oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Nah, kemudian di sana Bloom ini membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa domain. Ya, oke. Baik teman-teman. KKO ini menurut Ibu Masyito sering digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Jadi, kata kerja operasional merupakan salah satu perlengkapan utama bagi pendidik sejak diberlakukannya kurikulum 2013 yang diterapkan untuk mengkaji KD, membuat indikator pencapaian kompetensi maupun tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu Masyito sudah memberikan wawasannya tentang KKO. Jadi teman-teman, kata kerja operasional ini menurut Bu Noni adalah kata kerja yang bisa diukur ketercapaiannya. Juga dapat diamati perubahan tingkah laku atau tindakannya, dapat diuji dan digunakan untuk merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Nah, jadi Bu Nani menambahkan ya. Jadi saya melihat teman-teman di sini sudah sharing banyak sekali tentang kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional untuk kompetensi dasar memang berbeda dengan kata kerja operasional untuk indikator pencapaian kompetensi. Jadi bahwa kata kerja operasional yang ada di dalam KD itu biasanya sifatnya masih umum. Ya. Nah, sedangkan kata kerja operasional yang digunakan untuk indikator pencapaian kompetensi itu biasanya kata kerja operasional yang bisa diamati perubahan tingkah laku yang seperti dikatakan oleh Ibu Noni tadi ya. Jadi kalau teman-teman melihat bunyi KD, nah ini berkaitan dengan pertanyaan saya, apakah di dalam KD itu teman-teman melihat ada KKO? Ya. Dan juga ternyata di dalamnya selain KKO, dalam KD ada apa? Ada muatan materi pokoknya. Nah, di dalam kata kerja operasional ya yang digunakan di KD itu masih sifatnya umum seperti itu ya. Jadi lebih misalnya mengetahui kalau mereka kalau di dalam KD-nya ada bunyi KKO-nya mengetahui, berarti kita sudah langsung cun ya, sudah nyambung nih bahwa oh itu di C1 yaitu tahap mengenal. Atau kemudian memahami. Nah, itu misalnya sudah ada di mana? Di C2 yaitu memahami ya, ranah pemahaman. Nah, kemudian kalau misalnya menganalisis, itunya ada di mana?
ada di C4 ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman dari KKO-nya saja kita sudah melihat level atau tingkat pencapaian kompetensi di level berapa gitu ya yang ingin bisa dicapai oleh peserta didik seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pertanyaan berikutnya adalah apa sih hubungannya KKO dengan tadi indikator pencapaian kompetensi? Nah, apakah benar dalam menentukan indikator pencapaian kompetensi harus melihat KD3? Tadi ada sementara teman-teman yang menjawab bahwa ternyata bukan hanya KD3 saja loh, KD4 juga bisa. Atau di mana KKO dilihat di KD3, maka KKO di KD4 juga harus dilihat gitu ya. Terus apakah KD3 saja yang bisa dibuat IPK-nya gitu. Tapi sebelum sana, mari kita lihat apa itu IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Tadi ada yang jawab ya, indikator pencapaian kompetensi itu capaian perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Ini menurut Ibu Uhana ya. Jadi IPK menurut beliau tidak kalah pentingnya dalam mencari atau memahami tentang kompetensi dasar. Jadi dalam IPK digunakanlah kata kerja operasional yang mudah diukur, betul kan? Ya, misalnya mengidentifikasi, menjelaskan, mendeskripsikan, membaca dan lain-lain. Kata kerja tersebut bisa diukur jika nanti akan mengembangkan IPK menjadi indikator soal. Nah, ini nanti di arah penilaian ya. Nah, kata kerja operasional bisa menggunakan KKO taksonomi Bloom atau Anderson. Ya, terima kasih Bu Hana yang sudah menambahkan jawaban dari Bu Siti Haryati. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, saya lihat ya, bahwa di dalam indikator ya, saya lihat teman-teman tadi agak salah, ada beberapa teman yang salah menafsirkan soal nomor 5 ya. Jadi bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya menentukan indikator pencapaian kompetensi sikap ya. Jadi teman-teman ada yang lebih mengarah ke penilaian, bukan? Kita masih menyusun indikator untuk IPK sikap dalam pencapaian tujuannya gitu ya, bukan di dalam penilaiannya. Jadi kita sedang menentukan IPK-nya apa sih ini supaya kompetensinya nanti bisa muncul. Nah, ternyata sikap juga harus ditentukan IPK-nya. Nah, menurut Ibu Mia Mulyani, bahwa ranah sikap spiritual dan sosial itu menggunakan taksonomi yang ada pada ranah afektif dengan prinsip internalisasi katanya gitu ya. Jadi tingkatannya atau levelingnya adalah ada 5 level katanya. Jadi kalau afektif itu berarti A ya, berarti A1, A2 sampai A5. Ya, A1 adalah penerimaan atau receiving. A2 responding atau memberikan respon. Yang ketiga, level 3 valuing atau penilaian. Level 4 adalah organization atau pengorganisasian, dan yang kelima adalah pembentukan watak atau characterization. Jadi teman-teman dari 5 level ini tingkatan ranahnya menurut Ibu Mia ditambahkan ya, bahwa misalnya menerima secara di dalam level 1 ini masih acuh katanya ya, menerima tapi masih acuh gitu ya. Jadi diberikan penjelasannya bahwa ketika pertama kali seorang manusia diberikan sebuah value, sebuah nilai atau sikap, maka awal-awal dia kesannya mau tidak mau ya. Kemudian terbentuklah sebuah kesadaran. Kemudian mau untuk menerima dan memberi perhatian. Ini masih ada di level A1. Nah, kalau di A2 di sana ada pemberian respon, jadi sudah semakin mendalam ya menerima value-nya itu. Jadi dengan tanda-tandanya seperti apa? Misalnya merespon secara diam-diam, kemudian memiliki kemauan untuk merespon, kemudian atau
terlihat senang dalam respon gitu ya. Jadi sudah nampak nih ada responnya positif kalau diminta untuk melakukan sesuatu, dia langsung memberikan antusiasnya gitu ya. Terlihat motivasinya dan seterusnya. Itu di dalam A2. Nah, di A3 dalam level penilaian atau menerima nilai, maka nampak tadi sikap dia untuk mau menerima nilai, menghargai nilai, dan sudah mencoba untuk komitmen. Nah, di A4 pengorganisasian organization tadi, bahwa nampak menurut Ibu Mia pembentukan nilai sudah mulai muncul. Kemudian bagaimana mengorganisasikan sistem nilai dalam diri itu sudah ada. Jadi ya sudah mulai nampak karakter gitu ya, karakter tetapi masih dalam pembentukan gitu ya. Nah, kalau di level kelima itu sudah menjadi karakter yang aktif ya. Jadi atau kalau kita sebutnya akhlak gitu ya. Akhlak itu kan seperti baju, dibawa kemana saja. Jadi ketika dia ada di tempat yang berbeda, akhlaknya tetap sama, yaitu dia menggunakan baju yang sesuai dengan citra dirinya, yang sesuai dengan bagaimana akhlaknya begitu ya. Jadi keluarnya secara spontan kalau menurut Imam Ghazali begitu. Jadi bahwa akhlak itu muncul secara spontan, bukan rekayasa. Jadi kalau masih rekayasa, masih pencitraan gitu. Itu masih belum akhlak namanya gitu ya. Jadi A5 itu membentuk watak ya. Jadi menjadi sebuah karakteristik yang umum, kemudian menjadikan nilai sebagai watak yang melekat. Nah, itu jadi di A5. Teman-teman, terima kasih untuk Bu Mia memberikan contohnya, bagus sekali. Ya, kemudian pertanyaannya, apakah indikator harus melihat KD3? Tidak demikian ya. Jadi nggak mesti lihat KD3, tapi KD3 senantiasa beriringan dengan KD4. Makanya teman-teman, proses atau tindak lanjut daripada analisis KIKD ini adalah teman-teman menyelaraskan antara gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah bisa menyelaraskan antara KD3 dengan KD4, berarti teman-teman sudah mulai melakukan analisis gitu ya. Analisis KD di sana ya. Jadi mana pasangan KD3.1 dengan KD4.1. Nah, itu kalau sudah menyatu itu pasangannya, maka berarti teman-teman sudah mulai sudah mulai memahami tentang kebersamaan atau pentingnya KD tersebut gitu ya. Jadi teman-teman, ini ada Ibu Neneng Rohaniati. Ibu Neneng dari Miss Kotrotul Hidayah Cikedal, Pandeglang. Luar biasa. Jadi beliau mengatakan bahwa KD KI1 dan KD KI2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum bermuatan nilai sikap ya, yang disebut dengan pembiasaan ya. Nah, kalau KDKI 3 dan KDKI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku yang spesifik yang bisa diamati dan diukur gitu. Jadi kenapa dalam penentuan IPK harus melihat KDKI 3? Karena indikator dirumuskan dari KD, dan KDKI 3 adalah ranah pengetahuan yang menggunakan KKO yang sesuai, di mana dari IPK ini akan terlihat hasil dari proses pembelajaran tersebut. Ya, jadi nampak proses pembelajaran itu dari mana? Dari IPK-nya, apakah sudah tercapai atau belum, begitu kata Bu Neneng. Jadi, ketika proses pembelajaran tematik nanti, kita harus mengacu pada IPK KDKI 3 ya, dan di akhir pembelajaran akan diadakan penilaian atau evaluasi di mana penilaian ini mengacu pada IPK KDKI 3. Sebenarnya, kata Bu Neneng lagi, pembuatan indikator pencapaian kompetensi tidak hanya mengacu pada KI 3 saja, tapi juga mengacu pada KI 4. Karena KDKI 3 dan KDKI 4 berkaitan satu sama lain dan akan ditanamkan serta dibiasakan kepada para peserta didik. Betul sekali Bu Neneng, saya setuju. Jadi ketika teman-teman mencoba melihat kompetensi KDKI 3 sudah muncul atau belum?
Jadi kan KDKI 3 itu kan pengetahuan ya. Jadi anak ini sudah paham belum? Sudah bisa menganalisis belum? Misalnya kalau KDKI 3-nya sampai di C4 ya. Sudah bisa menganalisis belum misalnya? Nah, kalau mereka sudah bisa menganalisis, itu kan di ranah pengetahuan ya. Kemudian bisa dibuktikan lewat apa? Lewat sesuatu yang bisa dia lakukan. Jadi tahu, maka dia harus melakukan. Nah, melakukan itu dengan apa? Dengan KDKI 4 dalam ranah keterampilan gitu. Ya, seperti itu. Jadi dia tahu maka dia terampil. Dia tahu maka dia bisa melakukan. Ya, ketika dia paham maka dia bisa solving masalahnya. Ya, jadi KDKI 3 dengan KDKI 4 itu seiring sejalan. Jadi teman-teman, ini hasil dari diskusi teman-teman yang hebat semuanya. Terima kasih, luar biasa apresiasi untuk teman-teman tematik MI Banten. Allahu Akbar. Ya, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan kepada penugasan KDKI 3. Penugasan di KB 2. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.